Menurut Kitab Pararaton Tumapel atau yang biasa disebut Singosari, semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang menjabat sebagai Akuwu, setara jabatan camat zaman sekarang. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi Akuwu baru. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama. Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perang melawan Kerajaan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa untuk memperluas daerah kekuasaan Singosari. Selain itu, juga bermaksud membendung ambisi dinasti Monggol Kubilai Khan di utara yang ingin menundukkan negara-negara sebelah selatan termasuk Singosari. Pada tahun 1257, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspedisi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dasamarsa, kelanjutan dari Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti acara Amokapasa yang dari Kartanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Kehidupan sosial budaya. Ketika Ken Arok menjadi Akuwu di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya. Terjaminnya kehidupan sosial masyarakat Tumapel mengakibatkan bergabungnya daerah-daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar ketika ia menjadi raja di Singasari. Dengan demikian, rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga masa pemerintahan Kertanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hidup kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Contohnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besaran dari Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kartanegara mati tertumbuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel atau Singasari pun berakhir. Jasad Kartanegara kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu Candi Jawi Pandaan dan Candi Singosari di daerah Singosari atau Malang. Tradisi kerajaan yang masih ada hingga sekarang dari berbagai sumber, yaitu peninggalan-peninggalan kerajaan Singosari berupa candi maupun arca. Dapat dilihat bahwa tanda-tanda khas dari periode Singosari adalah relief bunga padma yang sedang mekar yang keluar berasal dari umbinya, yang terdapat pada Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singosari, serta patung Prajnaparamita. Bukan dari pas seperti dari periode Majapahit, karenanya Harpi melatih kabupaten keluar dari umbinya dengan segala variasinya dijadikan dasar untuk mengembangkan tata rias dan tata busana pengantin Malang